Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil ba'd. Bapak-bapak sekalian, ibu yang hadir di Masjid PLN Banyuwangi atau Banyuwangi, yang moga-moga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, atas semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih banyak untuk takmir atau penyelenggara kegiatan ini, terutama dengan inisiasi teman-teman kegiatan seperti ini bisa diwujudkan. Bapak sekalian, ibu, tentu merupakan sebuah kehormatan di sini bagi saya untuk saling berbagi ilmu dan pengetahuan yang saya tahu. Saya diundang di sini untuk menyampaikan tausiah, untuk menyampaikan siraman rohani, gitu. Tausiah atau siraman rohani itu boleh dibilang tentang kebutuhan dasar kita. Karena manusia itu, kita tuh hidup diberi rezeki oleh Allah itu bukan hanya rezeki berupa rezeki untuk jasad saja. Yang butuh rezeki itu bukan badan kita saja, tapi yang butuh rezeki yang perlu dikasih makan, perlu dikasih asupan, itu bukan badan saja, melainkan juga roh. Manusia itu disebut manusia kalau dia yang terkumpul antara unsur jasadiyah dan rohnya. Kalau jasad saja tidak ada rohnya berarti bukan manusia, mayit. Kita sebut manusia itu ketika kita jasad dan roh ini yang diberikan nafkah itu kan selama ini kan jasad saja, makan, minum, pakaian. Tapi seorang itu sering lupa untuk memberi nafkah pada batin atau pada rohnya. Salah satu wujud nafkah pada batin, salah satunya ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disampaikan berdasar dari wahyu, dari firman Allah, dari sabda Rasul. Ini merupakan kebutuhan dasar kita. Maka saya di sini mengapresiasi dari pihak PLN Kabupaten Cabang Lembang, ya. Ini merupakan inisiatif yang patut disyukuri karena tidak semua instansi, lembaga atau kantor itu punya kegiatan seperti itu. Baik, atas apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Mungkin sebelum kita lebih jauh melangkah, karena kita dibatasi waktu. Tadi sudah disampaikan berapa lama ini durasinya? Ya maksimal 1 jam, 1 jam. Tidak bisa lama-lama. Tapi moga-moga sebentar itu berkesan. Apa yang kita bahas di momen yang sebentar ini? Kita masuk di bulan suci Ramadan, Bapak sekalian, bulan ibadah, musimnya orang sibuk meraih pahala, meraih ibadah dari Allah Subhanahu. Tapi ada satu ibadah yang berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan itu sendiri, yaitu ibadah doa. Ya, kenapa doa itu berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan? Apabila kita lihat di Al-Quran, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan keutamaan bulan suci Ramadan, kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran", bulan Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran, "Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan", dan seterusnya. Sambungan ayat itu, setelah Allah menyebutkan keutamaan Ramadan, Allah malah menyebutkan bukan masalah zakat, bukan masalah. Tapi ayat selanjutnya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka katakan Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a, dan saya senantiasa menjawab doa orang yang berdoa. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan puasa bulan Ramadan, sambungannya malah disebut tentang masalah doa.
Bahkan dikuatkan dengan sabda Rasul SAW. Rasul pernah ngomong begini, salah satu awatil la turab. Ada 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 jenis doa yang tidak bakal ditolak. Doanya siapa itu? Yang pertama, kata Rasul SAW, da'watul walid liwaladi. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Terus pertama itu doa manjur. Jadi kalau kita mau minta doa itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh datang ke rumahnya Pak Yai ini Habib ini, tidak perlu. Datang saja ke siapa rumahnya orang tua kita. Itu doa yang mustajab. Itu Nabi sendiri yang kasih. Kemudian yang kedua siapa? Pada waktu shohid, doanya orang yang sedang puasa itu tidak akan ditolak, diterima, ditampung. Bahkan kita mengajukan proposal itu tidak ada di selain rahmat itu tidak ada, diterima semua, dikaji semuanya seperti itu. Dan yang terakhir da'watul musafir, doanya orang sedang safar. Biasanya orang puasa itu kan dia safar, mudik kan. Itu momen-momen di mana kesempatan doa itu kuat sekali di bulan suci Ramadan. Cuma pernah tidak kita merasa saya berdoa bolak-balik, tapi kok dijawab doa? Pernah tidak kita merasa seperti itu? Saya minta ini lama, saya berdoa tidak dapat. Ada yang minta anak, saya pengen punya keturunan anak soleh, sampai nikah bertahun-tahun dari kasih anak. Atau kita minta apa, punya hajat apa, kita berdoa tidak dikasih-kasih. Pernah tidak kita merasa seperti itu? Pernah? Pernah tidak? Tidak pernah, dikabulkan terus. Dikabulkan terus luar biasa, manjur gitu. Gimana Pak? Pernah nggak seperti itu? Atau selama ini kita ya doa pokoknya formalitas ya, pokoknya itu mau dikabulin atau tidak peduli ya. Kalau kita merasa seperti itu, ya ini momen kita akan kaji sebenarnya apa sih yang menghalangi doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah itu apa? Sebelum masuk lebih menjawab tentang penghalang doa itu sendiri, yang namanya doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Artinya kalau kita berdoa itu ada pahalanya. Sebaliknya kalau kita nggak berdoa, kita merasa diri kita sudah sanggup, sudah kuat untuk mengatasi semua masalah hidup itu, sudah tidak usah berdoa. Itu namanya orang sombong. Seakan-akan tidak butuh sama Allah. Padahal kita selaku manusia itu lemah. Fisik kita ini lemah, panca indera ini lemah, sumber daya kita ini lemah. Semuanya lemah, sangat terbatas ya. Bahkan terkadang kita menghadapi sebuah masalah itu, masalahnya besar tapi kita kok tidak bisa, kok berat sekali saya. Buntu. Saya kira kalau bapak yang sudah umurnya ini sudah senior, saya kira pengalaman hidup itu tidak perlu ditanya. Ketemu masalah kok buntu, tidak nemu. Maka pada akhirnya kita butuh berdoa kan gitu. Karena manusia itu lemah dan Allah tahu. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran dalam surat Ghafir, Allah itu ngomong Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu berfirman, ud'uni, berdoalah pada saya. Kita disuruh ngemis, disuruh minta sama Allah. Tidak boleh ngemis sama manusia. Memohon-mohon, minta-minta sama orang. Tapi kalau mau minta, memohon, minta sama Allah. Ud'uni, minta pada saya langsung. Astajib lakum, maka saya akan pasti jawab doa kalian. Pasti dijawab. Sebaliknya, orang yang tidak berdoa, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah pada saya, tidak mau berdoa pada saya, sombong. Merasa dirinya tidak butuh sama Allah kan? Tidak mau beribadah, saya tidak mau berdoa, saya tawakal sama dirinya sendiri. Apa kata Allah? Saya dahulu jahannam. Mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam kondisi dihinakan, dijelekkan kondisi. Jadi ada pilihan lain, kita tuh berdoa saja. Meskipun kita itu apa, pintar atau harta kita banyak, kita jangan tawakal dengan apa yang kita punya. Kita boleh. Sehebat apapun atau semapan apapun kondisi kita, tetap kita butuh yang namanya doa. Karena sumber masalah itu yang ngasih ujian itu kan Allah. Berarti yang tahu kunci jawaban tadi siapa? Ya Allah juga. Repot
repot-repot cari jawaban, sedangkan tinggal kita minta saja jawaban dikasih. Cuma kadang ya tadi itu, kita sudah capek-capek berdoa, sudah berulang kali kita kok kayaknya kita perlu dikabulkan. Masalahnya di mana? Sudah habis mobilnya. Penghalang doa yang pertama itu, Bapak sekalian, yang disebut oleh Nabi itu adalah penghalang doa yang pertama itu yang disebut oleh Nabi adalah nafkah yang haram yang kita konsumsi. Apa hubungannya Ustaz? Doa sama nafkah yang haram ini gimana? Karena ada hadis Nabi itu pernah ngomong ini, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik. Dan Allah itu hanya mau menerima dari yang baik-baik saja. Artinya ketika kita memanjatkan doa kita, kalau sedangkan diri kita tidak baik itu karena badan kita itu dikasih nafkah yang baik, yang tidak benar, yang haram, maka doa itu tidak akan diterima. Oleh karena Rasul itu memberikan permisalan. Allah memerintahkan kami, para nabi, para rasul itu untuk makan yang baik-baik. Sebagaimana kalian orang beriman disuruh apa? Makan yang baik-baik, makan yang halal. Contoh kata Nabi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholihah. Wahai Rasul, wahai para nabi, para rasul, makanlah dari yang baik-baik, wa'amalu sholihah, kemudian beramallah yang baik. Inni bima ta'maluna, sesungguhnya kami maha tahu dari apa yang kalian kerjakan. Jadi Nabi saja, seorang Nabi, dan Nabi itu kan doanya mustajab ya. Betul. Nabi itu doanya mustajab, pasti dikabulkan kalau Nabi yang doa. Tapi tetap Allah memerintahkan para Nabi itu untuk apa? Makan dari makanan yang baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan gini, ada orang, kata beliau, yutilus safar, zakar rajul yutilus safar, ash'afa al-baru, yamutu yadayhi ila sama. Kata Nabi, pengaruh makanan yang haram, pengaruh makanan yang jelek itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang dia sedang menempuh perjalanan safar jauh, safar. Sedangkan tadi kita di awal sebut apa? Di antara sebab dikabulkan doa itu apa? Kalau orangnya lagi berdoa dalam kondisi apa? Safar. Orang ini safar bisa jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Kemudian ash'aza al-baru, dia saking beratnya safar itu, rambutnya sampai ucau ya, sampai kusut, mukanya itu berdebu. Pokoknya kelihatan orang susah sekali dalam saat berat itu. Namanya orang safar itu berat ya, pasti berat. Kemudian yang mutu ya tehila mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, nyebut nama Allah, ya Allah, ya Rabbi, nyebut, manggil-manggil, berdoa dia. Kita bayangkan orang ini doa dalam kondisi safar, mengangkat tangan, artinya dia itu apa? Menjalankan adabnya doa itu minta, tangannya itu diangkat. Kemudian dia apa? Dalam kondisi kepepet, para ulama ngomong dengan 3 sebab ini, berdoa dalam kondisi safar, berdoa dalam kondisi kepepet, kondisi butuh sekali, dan kemudian dia mengangkat tangan saat berdoa. Ini sebab dikabulkannya doa. Tapi kata Nabi apa? Cuma satu aja masalahnya, cuma satu. Orang ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Masalahnya adalah dia itu makan dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dia menafkahi dirinya dari yang haram. Gimana caranya doa itu dikabulkan? Itu Nabi sendiri ya, hadisnya soal. Jadi luar biasa, padahal dia ini memiliki alasan kuat untuk doanya dikabulkan. Tapi tetap Rasul fa'anna yustajab, bagaimana caranya dikabulkan doa? Makanannya haram, ini semua haram. Dia memberi nafkah pada dirinya dari yang haram. Nafkah yang haram itu bisa jadi dua, Pak.
Yang haram mungkin haram pada zatnya, seperti makan babi, minuman keras, itu haram. Bisa jadi haram itu pada sebab mendapatkannya, cara mendapatkannya. Contohnya, kalau zatnya atau bendanya itu halal, mubah, tapi cara dapetinnya itu udah halal. Contoh, apa? Nyuri. Yang dicuri makanan, bungkus misalnya. Ya nasi halal-halal saja, cuma caranya nyuri punya orang, nggak boleh juga, haram. Atau misal kalau kita selaku pegawai korupsi, terus korupsi ya jatahnya masuk jam 7, pulangnya jam 4 misalnya. Korupsi waktu kaset teko jam 8, jatahnya jam 8. Berarti korupsi waktu 1 jam, sedangkan dia dapat gaji di upah itu kan penuh kan? Gajinya penuh, ya kan? Tapi dia ngurangi mengkorupsi waktunya, ngurangi jatah waktunya. Itu berarti kelebihan gaji ini gimana ya kita makan? Halal atau haram? Gimana? Hah? Jadi kan bisa jawab. Kita kayak kita pegawai, kita sudah ada kontrak kerja segala macam, kita tahu nanti masuknya jam sekian, hari ini. Kalau kita langgar itu, gaji diterima penuh, tapi kita mengurangi jatahnya orang. Pada perusahaan kita tidak memberikan haknya. Apa halal tuh gajinya? Ya kelebihan ini jadi masalah. Beda kalau misal, Pak, mohon maaf saya terlambat sekian bulan ya, sekian hari ini saya terlambat sekian jam, ini lebihnya. Ya sisanya halal. Tapi siapa yang bisa kayak gitu? Selama ini kan tidak peduli, tidak mengurus, maksudnya penting gak ketemu sidang malah. Kan gitu, biasanya segitu. Atau bisa jadi caranya dengan apa? Dia makan dari harta riba. Ada temennya lagi butuh uang kepepet, tapi tak silih, tak pinjami, tapi balik no tambono, gak usah agak kayak 10%. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, berarti selama ini orang-orang yang berdoa, dia memberi nafkah dirinya dengan cara yang haram. Bisa jadi itu sebabnya doa kita selama ini ditolak. Makanya coba perhatikan, kita memberi nafkah diri sendiri, memberi nafkah kepada anak, kepada istri, sudah benarkah jalannya ini? Sudah bersihkah kita dari yang jelek-jelek? Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk sahabat yang doanya itu paling manjur dari semua sahabat Nabi. Sebab kalau Sa'ad itu dungo gue mustajab, mesti titisnya, mesti benernya, mesti dikabulkan. Sampai-sampai sahabat yang lain tuh heran, resepnya doa manjur itu. Ditanya, kaifa tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah? Gimana kok bisa doamu itu diijabahi dibandingkan sahabat-sahabat Nabi yang lain? Doanya sahabat Nabi ini manjur-manjur semua, orang soleh semua, tapi doanya sama sekali ini ya, doa yang lain gak usah doa, cukup, paling top doa dikabulkan. Jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Luar biasa. Perhatikan banyak. Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa 'alimtu min aina maji'uha wa min aina kharajat. Saya itu tidak pernah memasukkan sesuatu ke dalam mulut saya, makanan saya masukkan ke mulut saya, badan saya, melainkan saya itu sudah pasti tahu dari mana sumbernya dan dari mana dia keluar. Jadi pastikan sebelum harta yang dia ambil, yang dia konsumsi, dia pakai, dia makan, diberikan anak istrinya, apa yang dipastikan dulu, halal atau tidak. Untuk jarang-jarang kita orang, saya kira kalau PLN punya karyawan seperti itu luar biasa. Hati-hati sama barang-barang yang bukan haknya. Kira-kira perusahaan kalau karyawan gitu diuntungkan atau dirugikan? Dirugikan. Kalau jujur dirugikan Pak ya. Ya harusnya diuntungkan. Ada karyawan jujur, dia harus hati-hati dari mana dia dapat harta itu. Dalam rangka menjaga doanya dari dikabulkan. Kita butuh doa, kita butuh sama Allah.
Masalahnya kalau kita doa tidak dikabulkan terus minta tolong sama siapa? Nah, itu yang pertama Pak ya. Jadi penghalang doa itu apa? Nafkah yang haram. Artinya mulai sekarang kalau kita merasa saya kok khawatir nih harta saya orang masih belum bersih, coba di screening dari mana kira-kira saya dapat harta ini, kemudian siapa yang berhak, termasuk zakat. Zakat itu dalam rangka mensucikan harta. Barangkali ada haknya orang belum kita keluarkan dan seterusnya. Berikutnya yang kedua, termasuk yang menghalangi doa kita adalah sikap tergesa-gesa. Susu, pengennya cepat. Buru-buru itu tidak boleh. Kata Nabi SAW, maksudnya buru-buru ini bagaimana? Rasulullah SAW itu mengatakan, Istajabu li'ahadikum malam ya'jal. Doa kalian itu senantiasa dikabulkan selama kalian itu tidak terburu-buru. Tak kesusu. Terburu-buru ini gimana Rasul? Ditanya, gimana maksud terburu-buru ini? Wa yaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Orang terburu-buru itu ketika dia sudah berdoa, kemudian dia berhenti, tidak minta lagi, tidak berdoa lagi. Ketika ditanya, kenapa tidak berdoa lagi? Saya sudah pernah doa, tapi tidak dijawab. Artinya apa? Kalau kita ingin dikabulkan, terus minta sama Allah sampai dikabulkan. Karena kita baru sekali berdoa kali, pengennya langsung cepat dikabulkan. Ya bisa jadi doa itu cepat, tapi seringkali doa itu apa? Butuh waktu. Bahkan kadang Allah Subhanahu menunda doa kita untuk kebaikan diri sendiri. Betul. Kadang doa kita itu ditunda dulu, dikabulkan, tapi nanti ditunda untuk kebaikan diri sendiri. Contohnya apa? Jangan pernah berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah. Pernah ada doa seperti itu? Tidak pernah? Pernah kok? Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya minta surga, masuk surga. Sudah dikabulkan? Belum? Ingin cepat atau lambat? Loh kok belum dikabul? Ya beramal soleh dulu, berdoa dulu yang banyak, ibadah dulu, nanti insya Allah masuk kan gitu. Artinya kadang doa itu ditunda sama Allah, dikabulkan tapi nanti dalam rangka itu kebaikan diri kita kan banyak doa dulu, banyak ibadah dulu. Sedangkan kadang kita tergesa-gesa, pinginnya sekali jalur langsung dikaikan. Iya, ya tergesa-gesa sifatnya manusia tersusun. Makhluk insan ajulah tergesa-gesa manusia. Ya, selama kita tidak tergesa-gesa sehingga kita berdoa itu berhenti, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan. Ilustrasinya seperti orang, kata para ulama itu seperti orang apa? Mengetuk pintu rumah. Kita tahu orangnya di dalam. Kalau sekali ketuk, dua kali ketuk, orangnya nggak keluar, kita pulang, ya nggak dapat hajat kita. Tapi ditotok, kita selalu lama-lama di luar juga. Ya sama, Allah itu senang kan? Nah ya Allah itu senang kalau ada hambanya itu ngemis sama dia itu senang. Dan Allah itu marah kalau ada orang itu hambanya itu ngemis sama manusia itu Allah tidak senang. Ngemis itu sama saya, sama Allah. Udah uni, minta Allah sama saya. Jadi kalau ada hamba itu mengetuk pintu langit dulu, untuk ngemis, berjaluk, terus Allah itu senang dia hamba itu sama saya. Allah senang. Cuma sabar. Sesekali jalur langsung dikabul. Ya kalau pas ketepaan ya dikabul, alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti kita terus minta. Atau ilustrasi yang kedua, para ulama itu kalau kita pengen dikabulkan doa, mintalah doa seperti anak yang minta sesuatu pada bapaknya. Wah anak kecil itu sekalinya jalur, nggak dikasih, Pak, nggak segera dikasih. Wah ngesot itu, dulu sampai nangis digandoli, pokoknya minta. Gak marah sampai dikasih baru dia. Kenapa kita tidak berdoa seperti anak tadi itu? Malu gitu izin. Tapi sebenarnya Allah itu sebenarnya jalur sampai merengek seperti itu. Makanya ada orang yang berdoa itu sampai maksa, sampai nangis. Ya Allah senang sama.
Dan itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Lihat ke susu. Aku jaluk gak dikai, ya wis gak donga maneh. Wah, itu yang menghalangi dia dikabulkan doanya. Kemudian ikhwatal iman rahimahullah. Yang ketiga, apalagi yang menghalangi doa kita? Ini cuma 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Supaya keluar itu tidak lupa semua. Wah, kayak nasi diilik. Yang ketiga itu adalah dia berdoa tapi hatinya itu lalai. Hatinya tidak sadar dengan apa yang dia minta. Ini yang sering gitu. Kadang kita doa habis sholat, kadang kita doa atau kita ada waktu kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan gitu kan? Contoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa ini sering kita baca, tapi pada akhirnya karena saking seringnya kita tuh lupa sebenarnya kita tuh minta apa doa ini. Enggak sadar dengan apa yang kita minta. Atau contoh yang lain, ketika sholat itu kan isinya doa. Coba ketika jenengan duduk sholat, Rabbi fili warhamni wajibur. Itu rentetan doa semua itu. Artinya apa? Apa kita tahu itu satu-satu artinya? Tahu yang kita minta itu apa? Apa kita tahu? Rabbi fili artinya apa? Ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajiburni, warfa'ni, wahdi, wa'afini. Wakil yang dijaluk, tapi tidak ngerti apa yang diminta. Ya itulah yang menyebabkan doa kita ini apa? Tidak dikabulkan karena kita tidak serius gitu loh. Kita cuma sebatas lisan yang berucap saja, tapi hati kita tidak hadir, lalai hati kita selama ini. Maka para ulama itu mengatakan kalau pengen doa yang dikabulkan, jauhkan diri kita dari sesuatu yang melalaikan kita dari doa itu. Ya, contoh ada orang doa tapi sambil nyanyi-nyanyi. Mau sholawat sambil nyanyi-nyanyi. Sholawat itu kan doa benar. Kita kan sambil diiringi lagu nyanyi-nyanyi. Akhirnya hatinya fokus sama lagunya kan, fokus sama nadanya, lupa dengan maknanya. Luput guys. Nah, ini yang menghalangi doa. Sekarang kalau ingin dikabulkan harus khusyuk, hati itu harus hadir. Apa kata Nabi SAW? Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kalian kepada Allah Ta'ala itu dalam kondisi hati kalian yakin dijawab. Hati itu harus yakin. Kemudian apa? Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Ketahuilah, ketika hati kalian kosong dari keyakinan, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya ghafil, lalai, gak sadar dengan doanya, gak sadar dengan apa yang dia minta, lahir, terlena dengan sesuatu itu. Kayak tadi itu. Jadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan, hilangkan sesuatu yang memalingkan dari makna doa itu sendiri. Ya. Itu yang menghalangi Yang menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan terkait hati yang lalai, hati yang kosong, hati yang tidak paham dengan apa yang dia minta. Allah berfirman seperti itu, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu pada dirimu, tadarru'a wa khifatan, dengan penuh tadarru', rendah hati, dan khifah, dengan rasa takut, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan suara, menaikkan suara. Lalu nyanyi kan kadang naik, kadang model. Mengeraskan suara terlalu keras, itu orang akhirnya dialihkan dengan suara yang keras itu, tidak fokus sama makna dari doanya.
Minal qawli bil ghudwi wal asal, di waktu pagi maupun di waktu malam hari. Sebut nama Tuhanmu dengan rasa tenang, rasa tunduk, ya, tanpa mengeraskan suara. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ghafil. Ghafil tadi apa? Lalai, tidak sadar dengan apa yang dia sebut. Baik, hadirin rahimahullah, terakhir, jika kita menghindari yang tadi itu penghalang-penghalang doa, tadi yang pertama apa? Penghalang doa tadi apa? Yang pertama, nafkah yang haram. Yang kedua, apa? Sikap tergesa-gesa. Dan yang ketiga, apa? Hati yang lalai, hati yang tidak fokus, tidak sadar dengan apa ini. Kita tinggalkan itu semua, kita memperbaiki kualitas ibadah kita, terutama sholat, karena sholat itu isinya doa semua. Ya, ihdinas siratal mustaqim, rabbi firli warham, dan seterusnya. Apabila kita menjauhi pantangan-pantangan dari doa tadi itu, insya Allah doa itu akan dikabulkan. Insya Allah doa kita akan dikabulkan. Ustaz, gimana? Saya sudah doa itu fokus. Insya Allah harta saya, nafkah saya itu halal semuanya. Kemudian saya berusaha menjalankan adab-adabnya, tapi kok masih belum dikabulkan? Padahal saya sudah berdoa lama, saya tidak tergesa-gesa. Semua dikabulkan. Tapi kok kenapa saya masih belum dikabulkan juga? Ingat, kalau kita merasa seperti itu, pantangan-pantangan dari kita jauhi, dan kita sudah menempuh sebab-sebab doa dikabulkan seperti apa tadi, mengangkat tangan, memuji kepada Allah dan seterusnya, adabnya dipenuhi, pantangannya dijauhi, ya Pak? Tapi kalau merasa belum dikabulkan juga, maka pesan saya, jangan suudzon kepada Allah. Artinya apa jangan suudzon itu? Bisa jadi doa kita itu sudah dikabulkan, cuma kita itu gak sadar. Karena yang namanya doa itu dijawab, diberikan oleh Allah, diberikan jawabannya dengan 3 bentuk jawaban. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau ngomong, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu mas'al." Tidak ada hamba yang berdoa kepada Allah dengan doa apapun, dengan doa tidak ada, melainkan pasti akan diberi oleh Allah permintaannya, pasti dipenuhi doanya. Ini yang pertama, jawaban doa yang pertama apa? Ketika kita minta sesuatu, jawaban doanya ya kita dikasih permintaan kita. Ini jawaban doa yang pertama, ini garansi dari Allah, dari Rasulullah SAW. Atau mungkin permintaan kita tidak diberi persis seperti apa yang kita minta, tapi kata Rasulullah, atau jawaban doa itu apa? Au kafa'anhu anis-su'i mithlahu. Atau bisa jadi orang itu dijauhkan dari keburukan yang nilainya sama seperti doanya. Coba, jangan pilih, sampai pilih. Ya Allah, saya ingin naik gaji, uang saya biar tambah banyak, naik pangkat, tapi anaknya sakit-sakitan, ya. Sama istri tukaran terus, tukaran terus sama istri. Anaknya gak mereka, gak nurut. Kemudian dia ketemu tinggal di lingkungan yang tetangganya suka usil sama dia. Terus pokoknya dia ketemu hal-hal yang jelek terus. Ayo, jangan milih udah. Naik jabatannya atau hartanya nambah persis seperti doa yang jangan panjatkan tadi itu. Atau nggak dikasih, ini nggak dikasih. Jangan minta harta nggak dikasih, tetap ya gitu aja. Tapi anaknya diberikan sehat, istrinya solehah, diberikan lingkungan tetangga yang baik. Kita kan nggak sadar seperti itu kan. Kadang saya sudah minta tapi saya tidak dikabulkan, saya tidak dikasih. Barangkali sudah, cuma kita nggak sadar doa kita itu sudah kok dikabulkan. Jangan milih mana? Yang milih sudah berdoa
Ya Allah tambahkan rezeki saya, tambahkan harta saya biar saya cepat kaya. Dikabulkan benar, hartanya makin banyak, karirnya mentereng, ya, naik terus. Tapi kita itu anaknya sakit-sakitan atau istrinya selingkuh misalnya. Ya Allah, tukaran terus sama orang lain, sama tetangganya. Benar doanya dikabul, tapi dia ketemu yang jelek-jelek terus yang milih pilihan yang pertama yang kedua. Hah? Yang mana? Tidak mau saat yang penting suki. Hah? Istri selingkuh, istri gak nurut, tinggal aja cari yang lain gitu. Ya. Maksud saya adalah bisa jadi doa itu dijawab, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan wujud yang lain. Dijauhkan dari para bahaya, dari keburukan-keburukan yang semestinya kita berhak mendapat keburukan itu, tapi dijauhkan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir kata para ulama apa? Bisa jadi doa itu diberikan, tapi nanti disimpan di hari kiamat. Ada orang sakit, ya Allah saya pengen sehat, saya capek, sakit terus. Kata Allah apa? Ya kamu sehat, kamu gak akan merasain sakit lagi nanti di hari kiamat. Sekarang di dunia kamu sakit, di hari kiamat nanti kamu gak merasain sakit lagi. Gitu. Berarti kan pada akhirnya doa itu tetap apa? Tetap diijabah, tetap dikabulkan. Cuma kita itu ya kita tidak sadar. Makanya pesan saya, ketika kita sudah berdoa, menempuh segala macam sebab supaya doa itu dikabulkan dan kita menjauhi keburukan-keburukan atau penghalang doa itu, kemudian kita merasa belum dikabulkan, husnudzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sudah dikasih. Cuma mungkin kita sadar sebelah mana doa itu diberikan. Baik. Kalau hitungannya itu berhentinya jam 1 Pak. Tapi jam 1 kurang 15. Tapi cukup insya Allah Pak ya. Cukup? Ya. Kurang. Ya, nanti insya Allah ketemu lagi. Insya Allah cukup. Ya tidak usah banyak-banyak. Gumuh kan. Kelebihan malah tidak masuk semua. Ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan boleh. Kalau ada yang mau disampaikan ya kita diskusi bareng. Mungkin bisa nambah ilmu saya juga. Tapi dari saya cukup Pak. Mau Pak kalau ada yang disampaikan. Ada? Cukup insya Allah ya. Boleh. Doa terbaik untuk bulan Ramadan. Doa terbaik untuk bulan Ramadan itu doa untuk moga-moga dosa-dosa kita diampuni. Doa terbaik itu adalah doa kita minta supaya doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Orang kalau sudah doanya dibersihkan oleh Allah itu, dosa dibersihkan. Sudah mau kemana lagi? Tidak punya dosa, dosanya dibersihkan sama Allah. Kemana dia? Pada akhirnya dia akan masuk surga, sudah cukup. Makanya Nabi itu ditanya sama istrinya, sama Aisyah radhiyallahu anha itu, Rasul kalau selesai ketemu apa Lailatul Qadar itu nanti amalan saya itu yang saya kerjakan apa? Jawabannya apa? Kuli innaka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kamu baca doa Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan saya. Saya kira itu doa yang terbaik dari Nabi. Jadi doa yang terbaik bulan suci Ramadan apa itu? Banyak-banyak minta diampuni dosa. Diampuni. Kalau dosa tidak diampuni selesai urusan kita. Kita kembali kepada Allah tanpa membawa dosa, bersih, enak. Saya kira seperti itu. Gitu ya. Baik. Cukup. Atau lagi silakan. Berdoa ini mintanya banyak minta 1, 2, 3 atau mungkin kalau kita lagi mungkin lupa lagi minta. Apakah karena hanya fokus di satu doanya itu sesuai kebutuhannya atau sesuai dengan keinginan?
benar itu sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan saja, gitu. Jawaban dari yang saya pahami, Allah itu tidak peduli. Doa apapun itu sesuai kebutuhan, kepepet, cuma sekedar pengen, namanya naik jabatan, ya orang pengen aja. Butuh tidak jabatan, kan sebenarnya tidak terlalu butuh, cuma kepingin kan gitu. Sedangkan kebutuhannya sudah cukup kan gitu, tanpa harus naik, tanpa gaji. Tapi kalau kita berdoa sendiri boleh apa? Boleh kan? Boleh. Apa Allah peduli? Ini tidak sesuai kebutuhanmu, tidak sesuai dengan tidak mendesak, ini cuma kamu kepingin. Allah tidak peduli selama kita berdoa apapun hakikat dari doa itu. Selama bukan doa yang haram mendoakan jelek. Hadis tadi sebenarnya ada lanjutannya. Dijawab dikabulkan atau dijawabkan dari yang jelek, kata Nabi apa? Malam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Selama bukan doa untuk yang maksiat. Moga-moga judi saya berhasil, togel saya tembus, misalnya. Atau untuk memutus silaturahim. Ya Allah, moga-moga warisan saya diberikan kepada saya semua, saudara cepat mati. Itu tidak boleh dari doa seperti itu. Jadi doa apapun itu selama mubah, selama boleh, minta. Dan Allah itu tidak akan miskin dengan doa yang kita minta. Kira-kira Allah bakal miskin kalau kita mintanya banyak? Ya udah, Allah tidak berminta yang banyak. Selama doanya apa? Baik. Ya. Kalau doanya jelek, ya doa untuk berbuat maksiat, doa untuk memutus silaturahim itu tidak akan dikabulkan. Itu. Jadi ada masalah. Dan Allah tidak peduli berapa banyak doa yang kita panjatkan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Moga-moga bermanfaat ya. Moga-moga bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.